Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1717 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya, kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Mari, buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal 20, ayat 22 sampai ayat 26. Di bawah perikop peraturan tentang kebaktian. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku ala perak, juga ala emas. Janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu, dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas ke mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar apa yang Tuhan tidak suka dan apa yang Tuhan suka. Amin. Apa yang Tuhan tidak suka dari pembacaan firman Tuhan ini? Saya menemukan hanya satu yang Tuhan tidak suka. Hanya satu yang Tuhan tidak kehendaki. Apa itu? Umat Tuhan membuat Allah dari perak atau Allah dari emas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak suka. Walaupun mungkin kita membuat patung itu dan kita klaim, oh ini patung Tuhan Yesus. Lalu kita sembah. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan firman ini. Saya tidak tendensius dengan golongan atau agama tertentu, tapi saya mau mengajak kita melihat fakta firman Tuhan. Ini jelas, Tuhan tidak kehendaki, Tuhan tidak suka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki, pasti Tuhan marah. Saudara lihat beberapa hari ini viral di Brasil, di mana ada karnaval, ya, ada acara di Brasil yang bertemakan tentang satanik. Dan mereka membuat patung dan mengarak-arak di kota Brasil. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memperhatikan video yang viral itu, saudara. Mereka, memang betul-betul melecehkan Kristus. Ada seorang yang berperan sebagai Yesus di sana, dan mereka lecehkan, saudara. Mereka menyembah patung yang dibuat sedemikian rupa besarnya. Dan mereka sembah, mereka mengagung-agungkan setan.
pada hari itu. Dan besok harinya apa yang terjadi di Brasil? Banjir bandang datang, longsor terjadi, saudara, di mana-mana. Banjir melanda Brasil beberapa hari yang lalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya itu ada hubungannya. Kenapa terjadi? Karena orang-orang Brasil melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan yang bertindak. Tuhan akan mendatangkan satu musibah, kecelakaan di dalam kehidupan kita. Makanya saudara jangan melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang sering terjadi di dalam rumah tangga contohnya. Suami istri ribut karena apa? Karena suami atau istri melakukan hal yang tidak disukai oleh pasangannya. Sehingga terjadi keributan. Jadi masalah dalam rumah tangga. Karena pasangan selalu melakukan berulang-ulang satu hal yang tidak disukai pasangannya. Misalnya pasangannya tidak suka pasangannya merokok atau minum alkohol, mabuk-mabukan, pulang malam. Tetapi pasangannya melakukan itu. Sehingga terjadi keributan-keributan. Dan banyak yang berakhir di meja hijau. Kenapa terjadi? Karena pasangan melakukan hal yang tidak disukai oleh pasangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga melakukan hal yang sama kepada mereka yang melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Tuhan marah, Tuhan murka. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Jangan melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Pertanyaannya berikut, apa yang Tuhan kehendaki? Apa yang Tuhan suka? Perhatikan ayat 24. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu dan seterusnya. Yang Tuhan kehendaki bagi kita umat Tuhan, bangun mezbah. Amin. Tuhan menghendaki, Tuhan senang ketika Musa membangun mezbah bagi Tuhan. Amin. Sudah perhatikan, membuat mezbah itu adalah perintah dari Tuhan. Amin. Perhatikan, kau buatlah bagiku mezbah. Haleluya. Artinya apa, saudara? Ketika kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Buatlah mezbah. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita jangan berpikir, buat mezbah itu sama seperti zaman Musa dulu. Harus dibangun di atas batu dan seterusnya. Bangun mezbah di zaman saat ini adalah membangun ibadah, hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin pagi-pagi kita bangun, kita mulai memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itu mezbah di zaman sekarang ini. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bangun mezbah. Karena itu adalah perintah Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, Tuhan senang. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sederhana. Sudahkah kita membangun mezbah di tengah-tengah kehidupan kita? Di tengah-tengah keluarga kita? Di tengah-tengah usaha pekerjaan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau belum, mari kita bangun mezbah. Karena ini perintah Tuhan. Dan ketika kita membangun mezbah, Tuhan senang. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan kehendaki ketika kita mempersembahkan korban. Masih di ayat 24, perhatikan. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu
dan lembu sapimu. Pada setiap yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sana. Tuhan menghendaki kita umat Tuhan membawa persembahan korban. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat konteks pada saat itu, ada perintah untuk mempersembahkan korban, itu bicara hewan korban, kambing, domba, dan lembu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini, yang Tuhan kehendaki ketika kita mempersembahkan persembahan itu, seperti kita mempersembahkan korban. Saudara lihat, dalam konteks perjanjian lama, korban yang dipersembahkan itu harus dibunuh, dan darahnya harus tertumpah. Saudara, persembahan di zaman sekarang ini yang Tuhan kehendaki itu tidak lagi seperti itu. Yang Tuhan kehendaki ketika kita membawa persembahan, itu memang betul-betul sama seperti janda yang memberikan 2 peser. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita itu ketika kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, sama seperti janda itu. Ada yang harus kita korbankan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Firman Tuhan berkata, kalau kita datang ke rumah Tuhan, ke hadapan Tuhan, kita tidak boleh membawa tangan kosong. Tidak boleh mempersembahkan dengan tangan hampa. Artinya, untuk datang kepada Tuhan, kita harus membawa persembahan korban. Sebagai sesembahan kita kepada Tuhan, kita harus membawa persembahan korban. Saudara, kalau persembahan yang mungkin kita berikan 100-200 rupiah, saudara, tidak ada masalah sangkut paut dengan hati. Betul? Korban di sini ketika kita memberikan persembahan, betul kita memerlukan itu. Tapi ini untuk Tuhan. Betul ini untuk beli makan saya hari ini. Tetapi ini saya persembahkan kepada Tuhan. Itulah korban yang Tuhan kehendaki. Ada hati yang berkorban ketika memberikan persembahan itu. Karena Tuhan membutuhkannya. Kita berikan kepada Tuhan. Nah, kalau persembahan kita memberikan tetapi tidak ada konflik hati di sana, saudara, itu bukan persembahan korban, tetapi pemberian. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kehendaki ketika kita berkorban, ketika kita memberikan persembahan, mungkin itu waktu kita, tenaga kita, daya kita, mungkin itu juga dompet kita, dan lain sebagainya. Yang Tuhan kehendaki kita persembahkan buat pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Itu yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga, saudara, apa yang Tuhan kehendaki? Ketaatan kita. Masih di ayat 24 dan ayat 25. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu, dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan kehendaki adalah ketaatan kita. Tuhan senang ketika kita taat. Wah, Tuhan senang, Tuhan puas dengan ketaatan kita, Tuhan memberkati kita. Lihat Abraham. Abraham taat pada firman Tuhan yang dia dengarkan, dia lakukan. Dan Tuhan memberkati Abraham. Sampai sekarang, berkat Abraham itu masih terjadi bagi orang-orang percaya. Amin.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan butuhkan dari kita adalah ketaatan. Yang Tuhan lihat itu adalah ketaatan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara orang yang berpendidikan, orang yang terpandang dari segi harta dan sebagainya. Tetapi kalau saudara kepala batu, Tuhan tidak senang dengan keadaan saudara, keberadaan saudara. Tuhan tidak kehendaki. Tuhan tidak suka orang-orang yang tidak taat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara itu taat. Makanya firman Tuhan ini bicara hukum. Firman Tuhan ini bicara perintah. Supaya apa? Kita taat melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara menjadi pribadi yang taat pada firman. Selalu saya katakan, apa sih itu taat? Taat itu apa yang saudara dengar dari firman, saudara kerjakan, lakukan. Sebagai bentuk ketaatan saudara. Amin. Itu artinya taat. Kalau saudara sudah dengar, sudah baca, tetapi saudara masih mengeraskan hati, saudara masih melawan, itu berarti saudara tidak taat. Bagaimana saudara bicara ketaatan kepada Tuhan, sementara saudara tidak taat pada pemimpin saudara? Nah, ini masalah juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan bilang saudara taat kepada Tuhan kalau saudara sendiri tidak taat pada pemimpin saudara, tidak taat pada gembala saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, dia pasti taat pada otoritas di atasnya. Jangan bilang saudara taat, tetapi saudara melawan, tidak taat kepada pemimpin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak suka dengan orang-orang kepala batu, orang-orang yang tidak taat pada firman. Mungkin sekarang mereka kelihatannya jaya, tapi saudara lihat, hukum Tuhan itu tetap berjalan. Satu hari nanti, saudara akan melihat kuasa firman. Mereka yang tidak taat, Tuhan tidak suka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah bicara Tuhan tidak kehendaki, pasti di satu hari nanti akan terjadi masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar taat pada firman. Amin. Kita mau lakukan firman Tuhan itu, dan kita mau taat pada otoritas yang ada di atas kita. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat, apa yang Tuhan kehendaki? Yang Tuhan kehendaki di ayat 26, perhatikan. Juga jangan engkau naik tangga ke atas mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan kehendaki kita menjaga kekudusan. Amin. Kita jaga kekudusan Allah dan menjaga kekudusan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Ada banyak sekali orang melayani maupun jemaat ketika datang ke rumah Tuhan, justru memamerkan aurat mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mungkin pelayanan altar, jaga berpakaian saudara. Saudara juga yang jadi jemaat, jaga cara berpakaian saudara. Jangan saudara berpakaian seksi, akhirnya pendeta saudara jatuh dalam dosa, jatuh dalam dosa mata saudara. Iya kan? Jaga saudara, supaya kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Kita menjaga kekudusan Allah di rumah Tuhan, dan kita menjaga kekudusan diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Hari ini kita belajar apa yang Tuhan tidak suka. Ketika umat Tuhan membuat Allah dari perak atau emas. Itu Tuhan tidak suka. Tuhan tidak kehendaki. Tuhan murka kalau kita melakukan itu. Terus apa yang Tuhan kehendaki dari kita umatnya? Yang pertama, buat mezbah. Bangun persekutuan, baik dalam rumah tanggamu, keluargamu, atau dari dirimu sendiri. Yang kedua, persembahkan korban. Berikan korban yang paling terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan yang ketiga,
Tuhan mau kita itu taat, dengar-dengaran pada firman. Dan yang keempat, jaga kekudusan. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Sehingga mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Hamba berdoa, lawat mereka ya Tuhan. Sehingga semua pendengar betul-betul bertumbuh di dalam Tuhan dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat, yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.